Ade Sartomo menjawab. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia dan salam sehat semua. Pada hari ini kami kehadiran seorang profesor yang ahli dalam bahasa. Beliau adalah Profesor Dr. Mas Hadi. Sekarang beliau menjabat sebagai Kepala Lembaga Bahasa Universitas Pancasila. Tentu apa yang kita akan bahas itu menjawab pertanyaan yang ada di lapangan. Yang di lapangan itu memang bahasa sudah bermacam-macam, baik formal, informal, dan bahkan penggunaan di tulisan ilmiah, apakah itu skripsi, tesis, disertasi, bahkan dengan kemajuan teknologi informasi di dalam medsos itu banyak ragam dan tidak terstruktur bahkan, tetapi itu menjadi nyaman nyatanya bagi pengguna ya. Nah, oleh sebab itu kita bicarakan secara detail kepada beliau dan mari kita jemput beliau. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat-sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Kelihatan segar ya. Alhamdulillah. Walaupun kita puasa sudah 10 hari ya. Iya, sudah 11 hari. 11 hari. Ya, 11 hari. Kelihatan masih bersinar. Orang beriman dan bertakwa harus bersinar. Gitu bersinarnya itu karena hati juga senang, itu hatinya ya kalau hati senang kan memancar ya. Iya. Seperti apa yang saya katakan tadi ya mengenai bahasa ya. Bahasa itu menjadi sangat penting sekali dalam komunikasi. Bahkan salah pilih diksi menjadi persoalan. Nah, saya mau cerita sebentar, Prof. Waktu saya masih kecil ya, SD, SMP itu orang tua itu terlibat membentuk bahasa yang digunakan anak-anaknya. Yaitu pertama di sekolah juga diminta nulis halus itu ya, miring gitu kan. Ya. Bahkan skripnya itu, bukunya itu juga ada kolom ya, ada kolom yang kecil di bawah itu kemudian di atas yang besar, kemudian B-nya, nah, D-nya. Nah, mungkin Prof bisa menjelaskan hal itu dan pengaruhnya terhadap bahasa komunikasi gitu kan. Terus yang kedua dalam perkembangannya itu kan tidak ada sekarang ya, tidak ada, sehingga tulisan-tulisan bentuk-bentuknya juga tidak indah gitu ya, tidak indah gitu. Nah, saya lompat aja sekarang perkembangannya menggunakan IT ya, HP itu kan, itu dulu menggunakan SMS, kemudian sekarang WhatsApp, bahasanya sudah tidak terstruktur lagi gitu ya. Tetapi itu kok digunakan secara masif ya. Nah, itu Prof yang saya lihat secara singkat ya, dan bahkan itu juga menimbulkan perisian, konflik gitu karena pilihan-pilihan diksi itu. Nah, yang pertama itu tadi, dulu bahasa itu tidak hanya sekolah loh, orang tua itu juga ikut mengatur. Ya kan gitu ya. Gimana itu pengalaman Prof? Iya, Prof. Pertama, ketika saya masih kecil, ibu saya berkata seperti ini, Prof. Mas Hadi, orang itu dilihat dari caranya berbahasa. Iya, betul. Lalu ibu saya nyambung begini, karena kita ini orang baik-baik. Karena itu kamu harus berbahasa dengan baik. Oke. Lihat saja katanya anak-anak yang ada di sekitar kamu itu. Iya. Kalau bahasanya jelek, berarti orang tuanya seperti itu. Jadi ada kaitan antara pendidikan di rumah tangga dengan cara anak berbahasa. Oh, Bapak Ade, saya ini punya cucu sekarang.
Oke, ya. Punya cucu umur 5 tahun. Suatu hari tiba-tiba pulang ke rumah di sore hari setelah main sama temannya. Anak saya itu langsung ditanya ibunya, "Kamu dari mana?" "Bego loh." "Bego loh." Tiba-tiba ibunya kaget. Ada kata-kata bego masuk di situ. Kok dari mana kata-kata ini? Tidak pernah saya mengatakan seperti ini. Iya. Namanya Aisyah. Aisyah. Siapa yang ajari berbahasa itu? Itu teman saya katanya. Dan saya tahu persis bahwa teman cucu saya itu memang orang tuanya ya sarjana. Sarjana, tetapi cara berbahasanya memang tidak memilih kata yang baik, yang sopan, yang santun kalau berbahasa dengan siapa saja. Jadi itu tadi Pak. Nah kemudian saya kira sekarang ini ada ketidakpedulian, kekurang pedulian orang tua. Jadi kekurang pedulian orang tua terhadap bagaimana anaknya menggunakan bahasa yang baik. Iya. Ada sebagian begitu ya. Ada sebagian gitu. Kurang peduli. Kenapa? Karena banyak orang tua, utamanya di kota, anaknya itu dididik oleh asisten rumah tangga. Iya. Nah, itu yang pengaruh. Sehingga bahasa yang digunakan itu bukan bahasa orang tuanya. Orang tua, bahasa. Ya, tetapi bahasa yang digunakan oleh asisten rumah tangga. Iya. Dan kita tahu bahwa asisten rumah tangga yang kita biasa gunakan itu biasanya hanya tamat SD atau bahkan tidak tamat SD. Iya. Saya jadi ingat itu, Bro. Ingat ya dulu waktu saya masih remaja itu kalau bertengkar dengan teman gitu ya, sebenarnya nggak bertengkar ya, cuma berdebat saja gitu. Pilihan kata-katanya itu bagi orang tua saya nggak lazim, nggak layak itu, terus dibilang gitu kan, sama-sama mengeluarkan kata gitu. Yang milih kata yang bagus, apa sih beratnya? Nah itu saya sampai sekarang itu sulit jawab. Rasanya kurang pas. Iya. Jadi memang ada perbendaharaan kata ya istilahnya. Dan perbendaharaan kata itu kan diperoleh dari dua sumber ya. Dari dua sumber. Yang pertama kita terekspos. Yaitu sebenarnya ada bahasa Indonesia. Terekspos itu kan bahasa Inggris itu. Iya. Sebenarnya ada bahasa Indonesianya yang kita tidak gunakan. Terpajankan oleh lingkungan, mulai dari rumah, pergaulan kita, sosial. Dan yang kedua dari membaca. Nah tantangannya bangsa Indonesia ini minat bacanya itu sangat rendah. Iya betul. Sehingga kosakata yang digunakan itu apa yang dia dengar. Iya. Ya kalau mendengarkannya itu lewat media sosial misalnya, yang bahasanya tadi kurang terstruktur, kurang memilih diksi yang tepat, ya semua itu akan mempengaruhi dirinya. Dan lebih jauh tadi, Prof Ade bicara soal bagaimana kita menulis ya, benar. Yang halus. Memang seiring dengan munculnya mesin tik ya. Ya mesin tik ini juga membuat orang ini kaku untuk menulis yang baik. Dulu kan kalau kita mau berkomunikasi surat menyurat, ya dengan si dia gitu ya. Biasanya kita menulisnya itu dengan indah dengan tulisan indah. Dan orang tua kita selalu mengatakan, waduh tulisannya anakku bagus. Guru juga begitu, tulisannya bagus. Kalau nggak bagus itu ditegur loh dulu itu ya. Menulis surat kepada orang tua, karena dulu kan kos gitu kan. Kos itu dulu kan komunikasi juga terbatas, kadang-kadang ngirim surat kepada orang tua. Orang tua tuh membaca tidak saja maksud tulisan, tapi sampai ke wataknya. Itu kan sampai kepada apa yang ada dalam isi hati si penulis ini, sedang marah, sedang gundah gulana, tapi terbaca dari situ gitu. Nah sehingga kepedulian orang tua dulu ya lebih intens terhadap pembentukan anak ke depan tuh menjadi orang baik, diukur di situ. Bahkan saya dibilang kalau tulisannya nggak baik nanti nggak laku kerja.
Itu ada seperti kata-kata itu kan, sehingga terpaksa kita harus menulis yang terstruktur, bicaranya juga harus terstruktur, itu menggambarkan bahwa bukan kelihatan ya, memang itu arahnya ke intelek ya. Cuma gini bro, pertanyaan saya adalah sekarang ini ya sarjana sudah cukup lumayan ya, sudah banyak jumlahnya, dan magister juga banyak, doktor juga semakin banyak jumlahnya, tetapi penggunaan bahasa itu tidak seiring dengan gelar-gelar itu loh. Coba aja kalau Prof memeriksa tulisan skripsi, tesis, disertasi, apalagi lewat WA, medsos itu struktur bahasanya kalah dengan yang zaman dulu. Maaf ya, memang faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Iya toh? Ya sebenarnya memang. Apa yang hilang? Kenapa ya? Kenapa hilang? Sebenarnya kalau saya sih lihat ini adalah kurang membaca. Okay, kurangnya dalam membaca bahasa formal, bahasa yang bagus. Kita kan dulu zamannya itu adalah membaca bahasa sastra. Ya. Sekarang ini tidak terlalu banyak remaja-remaja kita. Enggak care ya. Sudah tidak peduli lagi. Sekarang untuk membaca ya memang kembali lagi tadi, manusia kan itu suka meniru ya, Prof ya. Iya, copy paste malah. Iya, suka meniru. Nah, kalau yang ditiru itu yang baik-baik ya tentu hasilnya akan baik. Iya. Ya misalnya Stephen Covey ya. Stephen Covey mengatakan begini, bacalah apa saja. Tetapi dengan catatan, baca yang buku yang bersifat monumental. Itu Stephen Covey, pengarang buku The 7 Habits of Highly Effective People. 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Yang monumental itu contohnya apa? Yang monumental itu adalah buku yang kalau dalam Islam ya buku seperti Al-Quran lah begitu ya. Al-Quran tentunya terjemahannya itu monumental. Jadi monumental itu adalah ya mungkin buku seperti The 7 Habits of Highly Effective People, buku 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Itu antara lain buku yang monumental. Monumental artinya buku yang memberikan pelajaran yang bagus. Ya, ada muatan ya, ajaran. Ada muatan nilai karakter yang perlu dibangun dalam diri kita. Monumental itu artinya dia klasik, tidak pernah lekang oleh zaman. Ya, jadi sementara bahan-bahan bacaan yang tersajikan di lapangan kan banyak sekali. Dan tidak banyak orang suka membaca yang monumental karena terlalu serius. Terlalu serius kan itu ya. Tetapi bahasanya itu kan bahasanya tertata. Tertata. Nah dari sini kalau orang kurang membaca literatur yang bersifat monumental tadi, tentunya dia akan kekurangan perbendaharaan kata karena dia tidak terpajankan dengan kata-kata yang memang levelnya tingkat tinggi begitu ya. Levelnya tingkat tinggi. Saya sangat terkesan dengan budaya Jawa. Budaya Jawa ini kan ada levelnya. Ada level. Ada jenjang-jenjangnya ya. Ya, saya orang Bugis, ada juga levelnya. Jadi kalau kami, katakanlah seperti saya mau izin ke Prof Ade. Bahasa Bugisnya itu masih mana. Itu kalau ada orang mengatakan masih mana, langsung kita catat. Ini orang high level ini. Orang tingkat tinggi ini. Lalu jawaban Prof Ade itu tasimagengi aleta. Artinya saya mohon diri. Lalu mohonkan diri Anda. Saya tidak patut untuk memerintah Anda pergi atau menyuruh Anda pergi, tetapi Andalah yang meminta diri Anda untuk pergi gitu. Itu jadi ada ungkapan-ungkapan yang memang istilah dalam bahasa itu level tingkat tinggi. Jadi ada bahasa yang memang levelnya tingkat rendah. Itu bahasa di pasar misalnya. Bahasa di pasar, bahasa orang-orang preman. Dan sayangnya sekarang ini di medsos, di media sosial, bahasa preman ini muncul. Lebih menguasai, lebih dominan. Sangat dominan. Dan ini yang dibaca oleh anak-anak kita. Itu. Yang sekaligus membentuk wataknya. Membentuk watak, membentuk karakter. Nah sekarang dulu, apa itu karakter sebenarnya? Karakter itu berasal dari bahasa Yunani. Intinya itu artinya berasal dari bahasa itu karse, memahat, mencetak, memahat atau mencetak.
Tetapi biasanya kan kalau orang mengukir, memahat itu kan lama itu ya, baru terbentuk begitu. Benar. Iya, baru terbentuk. Jadi sebenarnya pembentukan karakter ini adalah proses yang cukup panjang. Yes. Tetapi bergantung dari terpajankannya bahasa-bahasa yang dibaca atau didengar oleh anak yang bersangkutan. Berarti bahaya ya? Oh iya, sangat berbahaya kalau dengan tidak. Penggunaan bahasa-bahasa yang pasaran ini ya? Iya. Bukan bermakna kita tidak perlu tahu ya. Iya. Perlu juga tahu. Sehingga kalau ada orang yang berbahasa jelek kepada kita, kita tahu juga. Bahkan Prof dengan saya ini kan ya seumur-umur ya. Iya. Saya lahir tahun 1961. Nah, kita itu bertutur kan hati-hati. Ya. Bahkan kalau saya mau WA itu ya, kepada beliau-beliau gitu kan, itu saya baca berkali-kali. Ada enggak implikasinya? Ada enggak ketersinggungannya itu? Baru kalau menurut hitungan saya itu tidak ada implikasi apa-apa, Bismillahirrahmanirrahim. Klik. Memang sama gitu juga kan? dengan saya. Sama itu ada kehati-hatian seperti itu. Termasuk salah ejaan, saya sangat berhati-hati sekali. Ya sebelum saya kirim. Biasanya begitu. Jadi sama kan? Ya, ataukah saya sudah kirim sebelum dibaca orangnya, saya biasa hapus lagi kan? Iya benar. Jadi kalau ada WA dihapus itu sebenarnya kita bisa memaklumi. Mungkin ini salah diksi, gitu ya. Mungkin juga memperhitungkan apa implikasinya, mungkin begitu. Betul. Iya toh. Tapi kadang-kadang dibalas, saya belum baca kok sudah dihapus. Di WA itu kan begitu ya. Gitu ya. Nah, saya kembali yang agak prinsip ini, biar Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara dijawab itu tahu ya, bahasa pepatah pepatah. Saya memang punya hobi, Bro, tapi dulu waktu saya S3 terutama, itu selalu membawa tustel, kamera kecil. Itu kalau ada ungkapan-ungkapan lokal gitu ya, apakah itu lokal di negara lain, kadang-kadang Mandarin juga kalau saya ketemu, itu saya potret. Nah, salah satu bahasa yang sampai saat sekarang saya sulit merenungkan saat itu ya, begini, yang benar itu adalah, gitu ya, yang benar itu adalah bukan membenarkan kebiasaan, tetapi membiasakan kebenaran. Itu begitu saya potret, itu saya renungkan sampai di rumah. Membiasakan kebenaran. Membiasakan kebenaran. Jadi bukan membenarkan kebiasaan. Itu ungkapan yang sampai sekarang itu tertanam dalam pikiran saya. Nah, itu bahasa-bahasa yang cukup bermakna ya. Nah, itu barangkali saya kalau di Indonesia itu jarang. Tetapi kalau kita ke daerah itu kadang-kadang juga ada kearifan-kearifan lokal, pepatah pepatah itu banyak sekali. Saya banyak meneliti ungkapan-ungkapan yang Prof Adi tadi katakan di masyarakat kita seluruh Indonesia. Saya pernah meneliti ungkapan-ungkapan Bugis, ungkapan Sunda, ungkapan Jawa, ungkapan Bali, ungkapan Manado, kemudian ungkapan Batak, ungkapan Minang, ada satu lagi saya lupa. Itu ungkapan-ungkapan itu menarik sekali, kearifan lokal. Antara lain tadi dalam hubungannya dengan karakter tadi ya. Di Bugis dikatakan pindah gunung tak akan pernah pindah kebiasaan. Bisa jadi kebiasaan itu berubah atau pindah dengan cara membiasakan. Ini tadi sehubungan dengan Iya benar. Jadi harus dibiasakan ya baik-baik itu. Nah, oleh karena itu diperlukan komitmen dari orang tua, dari dosen, dari guru, dari yang bersangkutan untuk berkomitmen membiasakan diri berbahasa yang baik. Dan benar, berbahasa yang baik dan benar. Jadi tadi kembali lagi tadi Prof Ade, bahwa apa yang terjadi, apa yang kita alami ketika anak-anak kita menulis skripsi atau menulis tesis atau disertasi, biasanya penggunaan di saja itu sangat berat. Banyak yang salah. Kata depan dan kata kerja itu, ini bahasa pasif, ini kata kerja, kata ini depan, kata ini masih kacau juga ini. Karena anak-anak kita ini memindahkan bahasa lisan
memindahkan bahasa lisan ke bahasa tulis. Padahal bahasa tulis itu berbeda. Gitu karena harus dengan tata bahasa yang baik. Ya, dengan sebenarnya juga bahasa lisan juga harus menggunakan tata bahasa yang baik. Ini kan pekerjaan para bahasawan linguis. Okay. Jadi sebenarnya ada dua pendekatan dalam belajar bahasa. Yang pertama adalah secara deskriptif. Deskriptif itu artinya apa yang kita dengar, kita tulis. Lalu preskriptif. Preskriptif artinya ini keteraturan yang saya temukan lalu diajarkan. Lalu diajarkan bahwa untuk menguasai bahasa Indonesia, bahasa Inggris harus ada kalimatnya itu subjek, predikat, objek misalnya. Nah, seringkali saya temukan jangankan mahasiswa, sampai kepada teman-teman guru, dosen biasanya kalau saya mengedit bahasa, tiada kalimat tanpa ada editan saya. Ada coret-coretan itu ya. Tanpa ada editan, karena sampai kepada ejaan yang tidak tepat. Kemudian seringkali tidak ada subjek, tidak ada predikat, tidak jelas. Mana subjek, mana predikat. Ataukah kalimatnya terlalu panjang sehingga sudah tidak tahu. Enggak tahu mana predikannya, objeknya itu. Mana subjek, mana predikat. Mana berhentinya kalau nggak jelas. Tidak jelas. Anak kalimat, cucu kalimat itu nggak jelas. Saya sering mengatakan, apakah karena guru bahasa Indonesia gagal ya? Guru bahasa itu gagal atau kenapa ya? Nah itu jadi pertanyaan berikutnya. Itu pertanyaan yang menarik sekali. Bisa jadi memang guru bahasa itu harus berpikir bagaimana metode yang harus digunakan agar supaya anak-anak ini bisa menggunakan bahasa yang baik dan benar. Baik artinya sesuai dengan tempatnya, waktunya, konteksnya. Sedangkan benar artinya tata bahasanya, ejaannya, juga kalau berbicara ucapannya. Jadi memang tantangan kita para pendidik. Nah, pendidik itu menurut saya bukan hanya guru, tetapi pendidik mulai dari rumah. Di rumah itu ada ibu, bapak, kakek atau nenek atau tante yang ada di rumah, termasuk asisten rumah tangga. Itu ikut menentukan. Itu juga adalah pendidik. Kemudian ketika di masyarakat, tukang ojek juga pendidik, tukang angkut juga pendidik. Kemudian sampai ke atas itu ketua RT, ketua RW, kepala desa, lurah, camat, bupati, wali kota, para menteri, presiden, anggota DPR. Kita semua ini adalah pendidik. Kita semua adalah pendidik. Oleh karena itu, tampaknya memang bangsa ini harus memiliki komitmen bersama. Ini seperti tadi Prof. Ade bicara soal singkatan-singkatan yang ada di medsos. Saya seringkali merenung. Ketika saya tinggal di Jakarta sejak tahun 2000, Prof. Ade, saya melihat itu fenomena itu terlalu banyak terjadi di Jakarta. Singkatan-singkatan itu. Pertama kali saya tiba, saya diminta untuk tinggal di perumahan Taman Puspa. Taman Puspa, tempat saya sekarang ini. Perumahan Taman Puspa. Ada seorang menyapa, Pak Hadi, tadi ke TP ya? Kemarin ke TP ya? Mikir. Saya benar-benar bingung, Prof. Ade. TP itu apa ya? Lalu saya tanya orang apa itu maksudnya? TP itu apa? Oh, Taman Puspa. Nah itu. Jadi memang orang Indonesia ini gemar menyingkat, Prof. Ade. Ini saya pikir-pikir ada budaya, ada pengaruh batiniah, di mana bangsa Indonesia ini tidak suka berproses panjang. Mungkin sekarang ini. Ada perkembangan seperti itu. Kalau kita misalnya ke orang-orang Inggris atau Jerman, itu suka panjang itu. Benar, narasinya panjang. Narasinya panjang. Artinya tidak suka mengatakan TP tadi, Taman Puspa. Tidak suka menyingkat seperti itu. Kalau kita luar biasa singkatan kita, terlalu banyak. Nah, ini mungkin bisa kita katakan, ada hipotesis saya bahwa mungkin ini adalah salah satu perbedaan antara bangsa maju dengan bangsa yang belum maju. Ini dalam berbahasa. Dalam berbahasa. Kalau di negara maju, kembali lagi bangsa maju, menulis buku itu sampai 2-3 orang yang membaca baru dicetak, Pak. Sehingga tidak terjadi
miskomunikasi. Sangat minim sekali. Tidak salah paham. Ya. Ya. Kesalahan itu sangat minim sekali. Okay. Kalau kita, sudah cetak aja. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara Adi Sabto menjawab, diskusi kami berdua memang terbatas oleh sebuah waktu, tetapi intinya kami berdua ini mengamati dan hasil amatan itu didiskusikan. Kita berada dalam posisi berpacu dalam bahasa pasar versus bahasa pasar baku. Bahasa baku. Beliau yang tahu persis pilihan-pilihan katanya. Jadi kita berada pada posisi kejar-kejaran antara bahasa pasar dan bahasa baku. Nah, ini kita lihat dan itu sedikit khawatir kami berdua jangan-jangan akan membentuk karakter minimal individu yang bersangkutan. Nah, bahayanya kalau membentuk karakter sebuah bangsa. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan diskusi kami berdua bermanfaat dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak Adi Sabtomo menjawab. Sampai jumpa pada jawaban berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, lonceng, dan share.